Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akhlak masih tentang tajassus, memata-matai, menginteli. Sekarang materinya adalah bagian-bagian tajassus. Aqsamu tajassus wa hukmu kulli qismin. Bagian-bagian tajassus dan status masing-masing. Al-aslu fi tajassus ana muharram syar'an manhiyun anhu. Pada dasarnya ya, tajassus itu tidak boleh. Memata-matai orang itu tidak boleh. Ghaira anna hunaka ba'du suwar. Ghaira anna hunaka ba'du suwar qad yaqtadil maslahat jawazaha. Tapi ada beberapa bentuk tajassus karena maslahat maka dibolehkan. Wa alaihi fayumkinuna an nuqsima tajassus ila qismaini. Karena itu kami membagi tajassus ada dua. Ya, pertama adalah tajassus mamnu', tajassus yang dilarang. Wa yaqsadu bihi tatabbu'aratin nas wa asrarihim. Yang dimaksud tajassus yang dilarang adalah meneliti aurat dan rahasia mereka. Wal kasyaf an ma'aibihim, serta cari-cari kelemahannya. Bidafil fudul wa isba'i ghazirah habbal istidla. Dengan semampunya. Karena memang ingin mendapat info, mencari info. Duna ayakun ala gharadun mubah, tapi sekedar tahu gitu. Jadi dia supaya tahu aja, atau orang tuh kepo ya, mengkepoin gitu. Gak ada maksud tertentu gitu, cuma pengen tahu aja gitu. Min jalbi manfaat rajihatin Audafi mafsadani mutawakia. Apakah ada manfaat atau ada mafsadat, itu tidak ada. Ya, bukan untuk mencari maslahat, bukan untuk menolak mafsadat. Akana dzalika bitatalu awin tanasut wal istima. Apakah itu dengan melihat atau nguping? Melihat atau nguping? Ngintip berarti ya. Kalau mata dianukan kan di zoom itu namanya ngintip kan. Kalau kuping berarti nguping. Jadi mencari tahu dengan ngintip atau nguping. Nah itu kalau tidak ada maslahat maka hukumnya terlarang. Wa hadza nau' min awai tajassus huwalladzina satil adillatil wadiha ala tahrimi. Maka jadi ada tajassus, ada tahassus. Dua hal yang berbeda, cuma dibedakan oleh titik. Kalau tajassus tadi menginteli, kalau tahassus mendekat. Ya, supaya terlihat oleh mata sendiri, terdengar oleh telinga sendiri, itu tahassus. Jadi tahassus lebih kepada indera, mengindra.
Nah, kalau tidak ada tujuan yang terpuji, maka itu hukumnya haram. Nasat adilatul wadihah latan walam yubih illa fi halatin khasah. Berdasarkan dalil ini tidak boleh. Fa innal asla fil muslim at-tahara wal ifah wal bara'a wa salam min kulli syai'in masyinin. Karena asalnya jangankan setiap muslim katanya, ya. Menurut penelitian pada dasarnya manusia itu adalah makhluk pencari kebenaran. Jadi pada dasarnya benar. Manusia itu cenderung ya berpihak pada kebenaran. Karena itu berusaha mencari tahu cacat, kekurangan itu hal yang terlarang. Karena muslim itu pada dasarnya suci. Wali hadza kana al-aslu fil Islam an-nahyu an tahassus bi jami suwari wa ashkali. Karena itu pada dasarnya dalam Islam mencari tahu terlalu mencari tahu itu hal yang dilarang dalam segala bentuknya. Sawan kana tahassus fard al-fard, baik secara pribadi au fard al-daulah atau terhadap daulah, terhadap negara. Awid daulah ala daulah, atau negara dengan negara. Berarti intel ya, mata-mata. Kemarin kan ada perempuan Filipina apa? Perempuan Filipina, saya nggak mengikuti beritanya, itu ditangkap di Indonesia. Iya, ditangkap di Indonesia kan? Nah itu. Ketika ditanya sekolahnya di mana, kayak orang bengong. Ya banyak pelaku kejahatan lah, pura-pura jadi orang gila gitu. Jadi kayak hilang ingatan. Itulah pinternya para intel ya, intelijen. Karena mereka disumpah berbuat terus menghilangkan diri. Sampai termasuk risiko bunuh diri. Daripada dikorek ya, ditangkap lalu dikorek, dia harus menanggung risiko bunuh diri atau lari menghilangkan jejak. Nah, kalau semua ada agennya, saya pikir. Kalau di Indonesia kan BIN, Badan Intelijen. Ada lagi di bagian prajurit juga ada intelijen. Kalau Israel namanya Mossad. Kalau Amerika CIA ya. Kalau itu Rusia apa? Iya, KGB. Itu ya. Itu semuanya pinter-pinter, termasuk Indonesia berapa kali kecolongan. Contohnya dulu pernah tempat atau gedung kedutaan Indonesia di mana gitu, itu disadap. Apalagi kita operator handphone itu rata-rata bukan 100% milik Indonesia. Indosat, Telkomsel, ya, operator handphone itu rata-rata tidak 100% milik Indonesia. Maka itu penting ya, telekomunikasi ini harus dimiliki oleh negara, seharusnya penuh. Tapi ternyata tidak. Contohnya kemarin pemilu saja servernya ada di Singapura kan? Ketahuan, itu contohnya. Bagaimana mungkin informasi sepenting itu ditaruh di sana? Wallahu alam. Apa maksudnya? Kita nggak tahu. Nah, itu adalah bagian dari intelijen kalau saudara tahu ya. Nah, orang Islam ini karena kejujurannya sering nggak paham. Maka itu sering kecolongan. Ya kadang-kadang teman tidurnya itu adalah intel. Teman satu bantal itu intel. Saudara kalau belum tahu ya susah ya ngomong.
Sawaun kana tadi sudah. Baik secara pribadi maupun negara pada dasarnya tidak boleh. Li'anna tahasus intihakul lihurmatil muslim wa kashfu asatrihi. Karena tahasus itu mencoreng kehormatan muslim. Jadi yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Dan membuka sater, membuka penutupnya. Ya. Waqad yusabil hikda wal bugda. Kadang-kadang menyebabkan dengki. Ya, menyebabkan dendam. Jadi orang yang dibuntutin, orang yang diinteli, kalau dia tahu, ya, itu akan menimbulkan penyakit hati lain. Pasti dia nggak nyaman. Baina afradil muslim wa hadzal ladzi yarfadul Islam jumlatan wa tafsilan. Inilah yang dilempar oleh Islam, baik secara jumlah maupun secara rinci. Kalau di Indonesia ya itulah. Yang orang sebut dengan apa itu? Ya yang meramaikan medsos ya. Memviralkan medsos. Apa itu namanya? Buzzer. Bikin isu-isu. Tajasus masyru'. Tajasus yang disyariatkan. Ada lagi tajasus yang boleh. Wa amana utsani min awal tajasus wa tajasus masyru'. Fayuradu bihi, apa maksudnya yang dibolehkan itu? Kullu tajasus yahdifu ila maslahati daulah islamiyah fi ta'amuliha ma'a'daiha. Yaitu tajasus yang ditujukan atas perintah negara. Ya, untuk menyelidiki, menginteli. Jadi kalau ada pemerintahan Islam juga perlu, apakah badan intelijen diperlukan? Jawabannya iya, diperlukan. Tapi pada tempatnya. Ya, kalau ada dugaan akan mengganggu kewibawaan negara. Negara ya, bukan pemerintah. Akan mengganggu stabilitas negara. Maka ini perlu. Tapi apakah ada baru ada? Artinya ada gejala baru diadakan? Ya nggak bisa. Maka itulah badan itu sudah harus ada sebelum segalanya ada. Gitu. Maksudnya setelah ada gejala baru mereka kumpul. Ya itulah intelijen. Jadi kan, mau tidak mau, maka dibentuklah kelompok-kelompok. Masih ada DKM-nya, ada pengurus. Nanti tinggal dijewer DKM. Ya kenapa ada terjadi begitu? Kenapa itu? Jadi itulah terkoordinasi. Di kelurahan juga ada kadernya. Ya. Kepala demi kepala diawasi kan. Si kader nanti ngelapor. Ya. Aman terkendali. Oh ya. Secara periodik lapor Pak Lurah. Yang sakit, yang membahayakan, itu Lurah tahu. Ya, secara hierarkis nanti dia lapor lagi ke camat dari tersebut. Jadi sekarang mereka tidak lagi sibuk seperti dulu. Sekarang dibuat online. Kalau dulu kan KTP aja 2 tahun sekali. Ya kan? Dan harus menghadap kelurahan. Jadi sibuk mereka. Sekarang sudah ada KTP online. KTP hilang, Anda bisa print out sendiri. Contohnya gitu. Kan sudah ada KTP digital sekarang. Ya, semuanya menuju digitalisasi sekarang itu. Nanti suatu saat kartu-kartu tidak dibutuhkan. Mungkin pada diri setiap orang akan ditanam chip. Ini sama dengan jari. Jari sekarang untuk membuka aplikasi kan pakai jari. Bayar-bayar pakai handphone, ya. Nanti suatu saat nggak pakai handphone lagi, harus pakai orang. Jadi tinggal begitu.
Sudah transaksi, bla 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 bla, udah di input, mau bayar itu. Tinggal begitu. Sebab kalau kartu bisa ketinggalan. Sekarang sudah dimulai. Naruh uang, ngambil uang, nggak pakai orang lagi kan? Sepihak saja gitu, nggak berhadapan. Kalau kemarin sudah nabung, narik, nggak pakai orang, tapi masih pakai kartu, masukin. Sekarang sudah di manage, nggak pakai kartu, jadi pakai HP. Jadi kita input nomor berapa, dia terbuka. Nah ini sehingga membuka ruang-ruang untuk penipuan. Oh, hati-hati itu. Penipuan, pembegalan pulsa. Anda kalau nggak hati-hati masuk ke aplikasi, kesedot pulsanya. Iya, saya juga pernah jadi korban. Jadi makanya saya tahu pengalaman. Jadi bisa disedot. Tahu-tahu hilang 50. Dalam waktu cepat. Dia memanfaatkan waktu. Jadi kalau kita bingung, dia tuh akan cepat gitu, supaya kita nggak sempat sadar. Itu ciri penipuan. Telepon di jam-jam kita lagi lengah, pagi, malam kan kita lagi nggak sadar tuh. Pak ini gawat. Kita kan langsung bertindak di luar kesadaran penuh. Belum penuh sadarnya. Nah itu. Makanya kita prinsipnya itu at-ta'jil minasyaiton, at-ta'anni minarrahman. Terburu-buru dari setan. Pelan-pelan dari Allah. Makanya pelan. Jangan terburu-buru. Ini anak Bapak. Nah, siapa? Namanya siapa? Kita jangan sebut nama aja, jangan store info. Kalau store info itu dipakai sama dia. Bapak tinggal di mana ya? Bapak taunya di mana? Dibalikin lagi. Bapak anaknya berapa? Kenapa nanya? Apa pentingnya? Pokoknya begitu aja. Kalau kita kasih tahu, itu dicatat sama dia. Nanti yang ditelepon boleh jadi bukan kita, istri kita. Ibu tinggalnya di sini. Oh, tahu dari kita sebenarnya. Nah itu hati-hati. Ya singkatnya tadi, kalau kita gaptek itu hati-hati. Banyak musibah ya. Jadi kalau udah sadar diri gaptek, jangan punya banyak aplikasi lah sehingga. Kecuali yang manfaat. Nah ini, jadi handphone itu sendiri, kalau dulu kan pakai orang, tapi HP sendiri itu adalah Intel. Percaya nggak, Pak Agus? Kegiatan Pak Agus dalam waktu seminggu bisa direkam oleh si HP tahu. HP yang canggih ya. Tapi kalau HP-nya cuma SMS doang sama call itu paling aman itu. Orang bos-bos, saya diceritakan oleh anak saya. Bos-bos itu kalau mau nego, dia minta HP-nya ditaruh di sana. Kan anak saya sebagai anak buahnya, bagian inilah. Coba tolong taruh di sana. Nggak cukup dekat Pak, jauh sana, suruh taruh. Setiap mau nego penting itu HP-nya disingkirin, walaupun dalam keadaan off. Tuh. Jadi si HP ini menginteli kita. Anda nggak bisa lolos. Jadi, ke Serang, ke Cikande, dia ngasih berita. Ya, jangan dikira lokatornya dimatiin nggak apa-apa, belum tentu. Sebab Anda terhubung oleh semua benda elektronik. Begitu ngambil uang di Cikande, tahu dia di Cikande. Dia tahu. Pokoknya yang berhubungan dengan elektronik itu data kita masuk ke sana. Jadi kalau memang udah nggak perlu diberitahu, nggak perlu disembunyikan, beritahu aja. Kalau nggak perlu disembunyikan, ya beritahu aja. Buat apa kita simpen-simpen? Kan berarti kita terkenal. Kalau kita dipalsukan orang, ditipu orang, berarti terkenal. Belum lama ini kan HP Ketua Muhammadiyah dihack.
Ustadz Ardawi juga pernah dihack, tapi kalau itu mah hilang. Kalau beliau hilang saat memimpin haji, HP-nya hilang sehingga ditemukan oleh seorang, pasti saya pikir orang Indonesia itu. Karena dia kan baca kan. Nah, ini dimanfaatkan nomor-nomornya untuk minta bantuan. Minta lagi kagol lah singkatnya. Tolong ditransfer sekian. Itu contohnya itu. Jadi kalau Anda dihadapkan pada situasi seperti itu, di-bell, di-call orangnya. Kalau di-call nggak bisa, ini tunda dulu. Atau Anda ajak kemana gitu. Diajak ngomong kemana. Sampai dia yang diinteli sama kita. Bisa nggak kita diinteli menjadi intel? Nah itu baru pinter. Sampai dia kesel. Akhirnya bahasanya kotor. Kullu wa hadza qismun min aqsami tahassus yatafawat hukmuhu at-taklifi minal wujub ila ibaha. Tahasus seperti ini yang ada maslahatnya itu sangat tergantung tujuannya. Jadi hukumnya nggak sama. Ada yang mubah, ada yang haram, ya, ada yang kepada wajib hukumnya. Wa hunaka ma huwa tahsin wajib. Ada yang tahasus wajib wa huwa kullu ma yakunu tariqan ila inqadhi nafsi minal halak, yaitu menyelamatkan negara. Ya, kita dengar ada rencana pengerusakan, pemboman. Nah, contohnya, kita dengar bisik-bisik. Contohnya ada rencana A dan B, ya, ini merusak. Kalau kita tahu itu merusak, maka mengetahuinya menjadi wajib. Tapi orang Indonesia itu orangnya serba cuek, nggak aktif itu. Ya, kadang-kadang begitu ya. Awil fad qada alal fasadi zahira kasidraki fawati hurmatin min hurmatillah wa wajhu wujubihi ana dzalika min dimni wasilatin nahyi anil munkar. Itu bagian dari nahyu anil munkar. Ya, amar ma'ruf nahi anil munkar. Kalau kita tahu kemungkaran akan terwujud karena seseorang, maka kita berusaha mencegahnya. Ya, kalau di bidang agama mah paham-paham yang menyimpang. Paham-paham yang menyimpang. Maka MUI juga sudah menyusun standarisasi paham yang lurus dan menyimpang. Sekedar saudara tahu, ya, pemerintah kurang seneng dengan akidah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kurang seneng. Maunya apa? Sifat seket. Kan akidah ini ada dua. Saudara udah tahu belum? Akidah ada dua macam di kalangan umat Islam nih. Ada akidah yang wujud qidam baqo. Kan seluruhnya itu ada 50. 41 milik Allah, 9 milik Rasul. Jadi 41 sampai 9 seket. Sifat 50. Wujud qidam baqo itu ada 20 tuh. Nanti lawannya 20, 40. Yang satu lagi sifat wenang. Meskipun Allah sudah menetapkan dirinya begitu, tapi Allah punya kekuasaan untuk tidak mau. Mau-mau Allah lah. Contohnya orang benar masuk surga. Orang bersalah masuk neraka. Itu kan hukum yang buat Allah. Api panas membakar itu kan Allah. Ya mau-mau Allah suatu saat dicabut bisa. Ya, penjahat masuk surga. Bisa nggak? Ya bisa kalau melihat kewenangan Allah. Tapi di satu ayat Allah menyatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. Orang baik-baik masuk neraka. Orang jahat masuk surga. Tapi di zaman sahabat pernah pandangan yang berbeda. Sahabat memuji-muji seseorang di hadapan Rasulullah. Malah Rasulullah mengatakan huwa finnar. Dia di neraka. Padahal orang ini mendapat apresiasi dari sahabat.
Setiap jihad dia ikut. Setiap amal ya sosial dia ikut. Kok bisa ya? Maka mereka pun melakukan penelitian. Sebab mereka yakin apa yang dikatakan Rasul tidak akan meleset. Benar saja, pada suatu momen perang, dia terdesak, lukanya banyak, lalu dia bunuh diri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Benar apa yang dia katakan Rasul. Jadi Rasul tahu, makanya Rasul mengatakan dalam hadis-hadis dekat dari Riyadhus Shalihin, orang masuk surga, orang masuk neraka itu sudah diketahui oleh Allah jauh-jauh hari. Itu soal jodoh saja. Lalu sahabat bertanya, oh kalau begitu kita tidak perlu beramal. Dari mana kamu tahu? Tuh. Kalau begitu ya Rasulullah nggak perlu beramal. Kalau sudah ditentukan, dari mana kamu tahu? Kan kamu nggak tahu. Yang menggerakkan kamu menjadi amal baik Allah. Ya kan? Allah juga yang menggerakkan kamu untuk beramal baik. Contohnya kita bisa datang ke sini. Mungkin menurut kita, ya kaki-kaki saya, mau saya. Tapi tidak. Kadangkala kita dihadapkan pada mau tapi nggak mampu. Contohnya, kita masih punya keinginan ke masjid. Ya, tapi kaki kita nggak mampu. Berat, sakit, lumpuh, nggak bisa. Berarti niatnya doang. Banyak kejadian begitu. Oh, ada orang yang mau tapi nggak mampu. Tapi ada yang mampu nggak mau. Ada yang dua-duanya, ya mau ya mampu. Nah ini yang dapat pahala besar. Tuh begitu dalam kejadian. Ya kayak kita lah. Karena faktor usia, kemauan sih masih banyak, kemampuan ini mikir. Ya kan? Semangat sih masih banyak. Mau memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Pengen ini, pengen itu, ya. Jadi kata Rasulullah, kalaupun kau ditakdirkan punya 2 gunung emas, kamu tetap merindukan gunung yang ketiga. Tak cukup. Tetap aja, keinginan-keinginan tidak pernah terbatas. Hanya menahan lah itu. Kan ada tuh, wanahan nafsa anil hawa. Dan menahan nafsunya, menahan. Kalau soal kita ingin, semua punya keinginan yang tinggi. Nah, kita kembali ke sini. Atharu, tadi ya. Wa hunaka ma huwa tahsin mubah. Ada yang tajasus mubah. Wa huwa ma ada dzalika minaswar, yaitu seperti yang pernah dilakukan juga oleh organisasi Ikhwanul Muslimin. Ikhwan Muslimin dulu punya tradisi yang baik. Ikhwan yang sudah terikat itu diinteli. Ada yang nginep di rumahnya untuk meneliti apa saja yang dilakukan di rumahnya. Ya, maksudnya dia ingin menentukan apakah orang ini mustahik apa muzaki. Contohnya dia seumur-umur kok nggak pernah nyumbang, nggak pernah. Ini dilakukan penelitian. Kenapa orang ini? Contohnya tadinya donatur aktif, kok menjadi pasif? Nah, mereka meneliti. Oh ternyata dia aja kurang katanya. Nah itu maka perlu dibantu. Aktif. Kalau kita kan ya masa bodoh lah gitu. Ya kecuali kita sendiri yang bisa menolong, ya kan? Kalau mau ngomong kan malu. Sehingga tega-teganya kelurahan mengatakan orang Pangurawi ini orang kaya katanya. Saudara sepakat? Waktu ada bantuan BLT, nggak ada satupun dicantumkan. Ya kan? Karena mereka menggeneralisir orang komplek kaya. Benar? Saudara terima nggak? Warga PP ini semuanya kaya, jadi nggak masuk. Dan ketika ada wabah demam berdarah, nama komplek ini juga disebut. Karena saya kan ngisi kajian taunya. Dia setelah memberikan penyuluhan pada warga seluruhnya tuh,
Dia ngomong begini, warga Panggung Rawi aja kena. Katanya. Apa maksudnya? Hah? Kan sebenarnya kan pujian kan? Pujian sebenarnya. Iya maksudnya. Yang jaga kebersihan sudah sedemikian rupa saja kena, apalagi kamu. Gitu. Itu terangkat itu mah. Tapi kelebab nggak ada satupun yang terima BLT ini nih. Kita dianggapnya kaya. Ya bener kan, RT masih ngaku tuh. Sudah ada sekarang. Oh ya, sudah ada perubahan. Itu karena mungkin info dari RT ya. Atau dia meneliti. Dia menurunkan tim nggak? Mungkin nggak menurunkan tim, cuma dengar aja. Ada kriterianya soalnya. Sebab kalau kita pakai kriteria pemerintah, memang nggak masuk miskin. Antara lain lantainya tanah. Terus jarang makan ikan asin katanya. Apa gitu ya? Saya lupa itu. Jadi ikan asin yang begitu murah aja jarang. Itu kan keliwatan. Terus nggak ada pekerjaan tetap. Pekerjaannya tidak tetap. Banyak nganggurnya. Ya kalau pensiunan nganggur semua. Maksud saya, tinjauan tahun dulu nggak bisa disamakan setiap saat. Maksud saya begitu. Maka itu miskin, fakir itu tidak ada definisinya. Karena dia dinamis. Contohnya si A ditetapkan kaya. Itu nggak kaya terus-terusan. Ditetapkan miskin. Nggak miskin terus-terusan. Bisa berubah. Ceritanya, saya melaporkan pajak, nihil terus. Jadi dari pihak kantor pajak datang ke rumah saya. Kata dia, jangan bohong ya. Oh Bapak bisa tahu saya bohong dari mana? Saya gituin aja. Nah itu mobil. Mobil ini bukan mobil saya. Mobil siapa? Istri saya. Ya kan sama mobil. Oh beda. Kan saya dan istri kan dua orang yang berbeda. Kalau dia dapat dari orang tuanya, kan bukan punya saya. Motor punya anak saya. Loh, kok motor yang satu, baru punya saya. Kalau Bapak tanya kitab itu punya saya. Rata-rata punya saya. Bapak silakan hitung. Awas ya kalau iya, makanya Bapak jangan curiga, hitung aja. Jadi seharusnya malah Bapak yang bantu saya. Nanti Bapak akan ketemu begitu. Akan ketemu kesimpulannya begitu. Tapi kalau saya lapor, itu karena saya warga negara Indonesia. Jadi harus memberitahu. Kan gunanya begitu Pak. Yang namanya orang yang punya kantor pajak namanya NPWP itu kan nggak semuanya bayar pajak, itu kan nomor wajib pajak, nggak harus pajak, kan ada yang nol, ada batas tertentu. Nah, Bapak baik-baiklah ngitungnya, saya bilang gitu, jadi jangan salah. Nah kita lanjut. Atharu tajasus mamnu, pengaruh dari dampak, maksudnya ekses negatif dari tajasus yang dilarang. Kalau kita memata-matai orang, kepo pada orang, ya, apa akibatnya? Gitu saatnya. Anna tajasus madharu min dzaraisu wa atharu min atharai fa huwa mutawalid an sifatin madmuma sayyatin nahaan haddinul hanif. Tajasus itu bentuk lain dari buruk sangka. Ini menurut versi agama ya. Jadi prasangka, kita berprasangka maka kita meneliti. Wa dzalika li anadzan yab'asu alaihi natad'uzan nafsahu ila tahqiqi ma dzannahu sirran fayasluku tariqat tahassus. Maka orang yang buruk sangka itu
akan timbul dalam hatinya meneliti lebih jauh kepada orang yang disangka itu. Kalau kita buruk sangka pada orang, maka kita akan meneliti lebih jauh orang itu. Jadi orang itu akan menjadi fokus perhatian kita. Ya, kalau kita punya hati yang nggak bersih, capek orang begini dipikirin. Contohnya kita kebetulan punya rumah dekat jalan, tetangga kita di belakang kita. Satu tetangga kita, ada box ngangkut TV. Wah, beli TV. Itu kan? Gak aja. Nanti lewat lagi. Kulkas. Beli kulkas. Capek mikirin gitu. Dari mana tuh duitnya? Nuyul apa ya? Ah, itu buruk sangka. Ya namanya rezeki kan nggak harus. Perasaan saya dia kerjanya rendah, derajatnya rendah, gajinya kecil, kok bisa kebelian? Ya kan siapa tahu warisan ada yang ngasih, ya kan? Wong saya aja pernah kejadian itu, makan enak-enak di mall, tahu-tahu mau bayar kasirnya nggak mau. Terus ada yang bayarin. Siapa, saya bilang. Orangnya nggak mau kasih tahu, katanya. Lah ya susah ini begini ini mah. Dibayar. Tuh. Jadi kan mau terima kasihnya susah. Mana orangnya? Udah nggak ada, Pak. Orangnya nggak mau dikasih tahu. Nggak tahu. Begitu tuh. Ya, itu. Kita masih beberapa menit. Yang kedua, tahasus suratun min surat dhaif iman. Tahasus itu bagian dari lemahnya iman. Lemahnya iman. Wa dhafu tadayun, dan lemahnya beragama. Wa qilatul muraqabah, dan sedikit muraqabah, ya. Wa qilatul muraqabah, kurang sadar diri. Kalau Anda memata-matai orang, apakah Anda sudah banyak kelebihan? Kan gitu kan? Wa hadza ala janibid dini, adapun ini dari sisi agama. Amal akhlak wa suluki fa huwa yadullu ala dinati nafsi wa hissatiha. Adapun dari sisi akhlak, ini menunjukkan rendahnya budi pekerti. Maksudnya dusun gitu. Salah satu bentuk dusun, ya, salah satu bentuk dusun nih, maaf nih, Bapak namu ke rumah orang, ya kan? Tamunya masuk, mau ganti baju apa? Bapak sudah masuk ke dalam ruang-ruang, dibuka pintunya, dilihat isinya apa. Iya, kulkas dibukain. Nah ini salah satu bentuk tajasus. Pasti pernah ya, ada tamu begitu ya. Ada nggak? Pasti nggak perlu nyebut orangnya. Pasti Bapak pernah nerima tamu begitu. Kita lagi kagum, dia udah ke dalam tuh. Biasanya sih yang begitu perempuan biasanya sih. Kalau mertua sih wajar. Mertua itu biasanya dihadapkan pada pilihan mau bantu apa enggak, dia lihat dulu. Ya, akan bantu. Ya, akan bantu. Ceritanya ada ibu saya, dia ngetawain kakak saya. Jadi kakak saya itu kalau mau bantu, mau ngirim beras, dia lihat dulu kantong berasnya. Masih banyak, dia pulang, nggak jadi. Jadi ibunya ketawa. Ibu saya ketawa cerita sama saya. Itu kakakmu itu kalau mau ngasih lihat kantong beras dulu. Orang mah ngasih-ngasih aja gitu. Ya kan? Kata ibu saya. Jadi kan kasih itu menunjukkan perhatian gitu. Kan orang tua begitu suka ngetes.
Jadi Anda jangan heran kalau datang, waduh, pengen martabak nih. Contohnya begitu. Jangan heran setelah dibeliin nggak dimakan. Dia ngetes doang, sejauh mana sayangnya gitu. Jangan heran tuh begitu, ya. Orang tua ini kan sudah menyadari umur saya semakin uzur, kayaknya kuotanya semakin habis. Kira-kira anak saya sayang nggak sama saya? Kemungkinan nanti mendoakan saya seberapa persen? Maka dites itu. Oh, ternyata masih sayang, masih peduli. Orang tua suka begitu, karena dia indranya lebih tajam. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa huwa sabilu ila qat'is-silah. Dengan kita memata-matai orang, ini akan membuat ya hubungan putus. Hubungan menjadi renggang dengan teman, ya, dengan tetangga. Jadi kita itu jangan jangan pecicilan apa gimana ya bahasa Jawanya itu. Masuk ke rumah orang, kamar dibukain. Jangan. Malah kalau belum disilahkan duduk, jangan duduk. Kalau lama nggak disuruh-suruh, kok saya nggak disuruh duduk? Gitu aja. Ya kan? Tapi itulah, kadang-kadang ada orang yang begitu. Kadang-kadang malah melampaui batas. Nah, Anda kalau jadi mertua, tolong jangan begitu. Contohnya datang ke rumah mantu. Wah, ini nggak pantas di sini nih. Nggak cocok ini. Jangan ngatur, karena itu sudah kerajaannya anak kita. Kerajaannya anak kita. Tapi kalau kita curhat, kalau menurut Bapak, ini bagusnya di sana. Beri input boleh, tapi jangan memaksa. Langsung mindahin sendiri. Nggak cocok ini. Jangan, itu sudah teritori anak kita. Begitu juga saat cucu kita nakal di hadapan orang tuanya, Anda jangan sekali-kali menghukum. Itu sudah teritorial anak. Kode etiknya begitu. Kecuali membahayakan, ya. Kalau nggak cepat diambil, dia akan jatuh. Nah, itu baru. Tapi kalau sekedar yang lain-lainnya, memarahi, kalau nggak kebangetan ya, itu sebaiknya itu sudah masuk teritori kerajaan anak kita. Kita bisa memberikan masukan. Kamu sebaiknya anaknya jangan begitu. Contohnya terlalu banyak menatap HP itu kan, belajar enggak? Ya kita bisa nanya, kok nggak belajar? Enggak lah, lagi ini. Nah, kita bisikkan. Jangan terlalu banyak, itu nanti gimana itu. Lihat, kalau ngelihat gadget kok terlalu dekat itu. Contohnya kita beri masukan. Kita kalau melihat itu bahaya, kita jangan terlalu dekat. Nggak boleh kasar. Sebab kalau kita berbuat begitu, ini dianggap intervensi. Mereka berpisah dengan kita itu maksudnya supaya bebas. Ya kan? Anak setelah berkeluarga, pisah dengan kita supaya bebas. Kok Anda datang intervensi lagi? Itu kode etik. Ya, nggak boleh. Jadi kita hanya beri nasihat. Saya mencoba begitu. Jadi kalau saya datang ke rumah anak, ini kedua orang tuamu datang, apa yang kamu bisa manfaatkan? Apa ini? Contohnya kamu mau berdua-dua, sana. Pergi, mumpung masih ada. Oh, mereka langsung ting-ting. Bener ya? Iya benar. Gitu. Udah nggak apa-apa, tinggal aja anak-anak. Contohnya gitu. Apa yang bisa dibantu, itu jadi adaan. Sebab kita di dunia ini hanya beda umur saja. Nanti di akhirat sama. Di akhirat kan nggak ada orang tua dan anak nanti kan. Ya hanya tahu aja, oh dulu bapak ditakdirkan Allah menjadi bapak saya. Ya kan? Boleh jadi anaknya lebih tinggi, kaplingnya lebih mewah. Kalau di dunia sih, wah, bangun 50 meter, saya 60.
Nggak boleh kalah sama anak mah. Itu di dunia, kalau di akhirat kan selamanya. Wah, kapingnya lebih gede. Udah kita nggak bisa nambah. Permanen. Hah? Bisa datang kaping orang lain. Iya bisa datang. Maksudnya kalau sudah ditakdirkan kampingnya sempit, di dunia kan bisa dilebarin. Bisa beli lagi tanah yang luas. Di akhirat kan dapatnya udah tipe 15, ngelihat anak tipe 150. Wah, 10 kali lipat. Numpang paling. Nggak bisa berubah itu mah, permanen. Khalidina fiha. Kekal, saudara. Jadi kemungkinan mereka lebih baik bisa terbuka, terjadi. Inilah yang kita inginkan. Ya kan? Sebab anak berhasil itu tidak bebas dari intervensi orang tua. Bagaimanapun keberhasilan anak, ada bagian dari orang tuanya. Kontribusinya. Enggak tahu sedikit atau banyak, ada kontribusi. Jadi kita juga kalau anak mulia, kita ikut mulia. Sebab ada suatu saat orang zuhud, orang yang beribadah, ditanya, sehari-harinya kamu cari nafkahnya dari mana? Enggak, saya dibiayai. Siapa yang membiayaimu? Si Fulan. Fulan masuk duluan. Tuh. Si donaturnya ini masuk duluan. Jadi kita nggak kehilangan jurus. Kalau Anda ditakdirkan banyak hartanya, ibadahnya nggak ngerti, suruh ngapal ini lupa. Itu nggak bisa. Ya sudah, kerjakan apa yang Anda bisa. Terus kelebihan Anda bukan ibadah itu apa? Itu berbagi masing-masing. Makanya Khalid bin Walid jarang terdengar ceritanya. Khalid bin Walid kan pemimpin perang, komandan perang. Beliau spesialis perang. Khalid bin Walid. Abu Hurairah spesialis nyatet hadis. Makanya Abu Hurairah, terus saja. Ya ada bagian-bagiannya Rasulullah itu. Nah, sekarang sudah disusun tuh. Di Cibeber itu sudah dibuat spesialis-spesialis. Jadi kalau orang ngajar disiplin ilmu ini, ditugasi itu terus. Lama-lama apal. Lama-lama apal sampai satu saat si ustadz itu nggak bawa kitab. Ini terbalik dia bisa baca. Kan dia menatap muridnya kan terbalik ini. Ya kan? Kan muridnya ngadep sini, dia kan bisa baca dia. Saking ngelotok. Jadi jangan dianggap, wah suhunya. Itu karena spesialis. Saya dapat spesialis balago. Contohnya Ustadz tertentu di Bojonegara. Yang bagian alfiah. Nah sekarang saya juga digituin di Al-Inayah. Pegang satu disiplin ilmu. Sekali ngajar 5 kali diulang-ulang. Kan saya ngajar 5 kelas. Jadi kalau kaidah ke-7 dan ke-8, hari ini akan mengajarkan 7, 8, 9. Itu diulang-ulang 5 kali. Bagaimana nggak hafal saya? Untung itu kan. Kalian cuman sehari itu cuman sekali. Ya kan? Ustadznya 5 kali. Itu baru di satu tempat. Di tempat lain diulang lagi. Paham dan ngaji, diulang lagi. Hafal saya. Ya, jadi sebenarnya hafal itu bukan karena niat dihafal, tapi karena sering. Kalau dalam bahasa Quran itu murajaah. Karena sering diulang-ulang. Sampai hafal. Yang keempat, wabitahasus tanharul qudwat. Dengan adanya tahasus, maka keteladanan menjadi rontok. Karismanya akan luntur. Jadi udah ketahuan cacatnya. Dia cerita kemana-mana. Maka tokoh ini luntur. Taulah orang. Ya, itu akibatnya. Wa taskhuru fil ayunil muqamat, dan menjadi rendah mata orang yang memandang. Jadi lunturlah karismanya, bahasa kita. Wa indaha tahunu dzunub, dan dosa semakin dilecehkan.
dianggap ringan. Oh, dia aja begitu. Contohnya nih, sekarang Anda mendapat toko, punya toko, ngutang nggak bayar, contohnya. Suka ngutang, hobinya ngutang, nggak pernah bayar. Contohnya, orang nggak banyak tahu, tapi suatu saat dia beranu dengan kita, nggak bayar pisan. Lalu kita mempublikasikan. Kan jadi rontok ini karismanya. Ya, yang apa? Yang menoreh kehormatan kita itu tadi, kalau ngomong bohong, tidak menepati, janji tidak ada bukti. Nah, Anda 5 tahun saja, kalau di kepimpinan-pimpinan, ya, 1 periode saja, karena janji tidak pernah terbukti. Itu akan luntur nanti. Orang mau milih lagi segen. Wah, tukang bohong, ngetuk baik pun mah. Begitu. Waktu sudah habis. Silakan yang ingin bertanya sebelum ditutup. Tidak. Iya, sama itu. Korek-korek kan. Sama. Kalau niatnya, maka kan MUI pernah mengeluarkan fatwa haram nonton itu tuh. Apa tuh dulu? Silet apa ya? Ya, infotainment yang setajam silet katanya. Jadi akan menguliti siapa orang ini, kerjanya apa gitu. Itu kan cari tahu, kepo, ya, sebab itu komersial. Komersial. Jadi kalau tidak ada manfaatnya, MUI pernah mengeluarkan fatwa itu haram. Nonton begitu tuh. Contohnya orang melahirkan dengan, kita tahu tuh ngapain istri-istri orang, biarin aja mau lahir apa kayak bodoh amat. Gitu kan? Jadi maksudnya memori banyak dimuati begitu-begitu. Bukannya buat hafal Quran, buat hafal hadis, dipenuhi oleh infotainment begitu. Isu-isu, nah itu. Gosip-gosip. Itu MUI pernah menurunkan fatwa haram. Tapi susah, ibu-ibu nggak ada kerjaan pasti ngomongnya gitu aja. Yang saya dengar tuh. Nah, tapi ibu-ibu yang sudah terpelajar mah insya Allah enggak. Ya, demikianlah kajian pagi ini. Semoga menginspirasi. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda buat kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan tidak lupa kita selalu berdoa. Semoga anak-anak kita dimudahkan oleh Allah hidupnya, diberkahi selalu, serta ditakdirkan menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.